Daniel. Oh Halo, ya, Daniel. ya Ya, Pak Daniel. silakan. Ya. Ya, Pertanyaan saya sedikit aja, Pak. ya silakan Ya. Pak Daniel. Kenapa umat Muslim lebih percaya kepada Muhammad dengan kesaksiannya sendiri daripada Ya. percaya kepada Yesus Kristus yang kesaksiannya dari Bapa atau Allah, yang esensinya Yesus itu adalah Allah sendiri gitu. Ya. Oke. Bisa Itu jelas saja? Bu Rina? Ya, bisa Pak. Ya. Oke. Itu saja. Saya bisa jawab ya? Ya, Oke. silakan Bu Rina. Ya. Ya. Kenapa ya? Makasih. Kenapa? Ya, sama-sama. Kenapa umat Islam lebih percaya kepada Muhammad? Ya memang itu nabinya, ya kan? Itu nabinya, dia harus percaya, ya kan? Dan kenapa tidak lebih percaya kepada Yesus? Karena di Al-Quran sendiri memang nggak boleh percaya kepada Yesus, gitu. Kan dianggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus, padahal menurut saya bukan, gitu, bukan pribadi yang sama. Tapi kan di sana sudah dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi apapun yang diomongin oleh Tuhan Yesus itu nggak perlu didengarin gitu, karena Alkitabnya orang Kristen itu nggak benar gitu. Kan bukan Tuhan, yang disembah manusia. Kenapa harus didengarin? Nah itu sudah diajarkan di Islam, sudah di ya istilahnya sudah diamankan gitu ya, bahwa segala sesuatu yang di luar Al-Quran ini nggak benar gitu. Itu juga Alkitab itu karangan manusia, dan bahkan dikatakan itu karangannya Rasul Paulus gitu. Jadi cukup percaya ke Muhammad aja gitu, jangan percaya ke yang lain gitu. Nah beda lagi kalau orangnya dari hatinya sendiri, dia ingin cari tahu, ya kan? Dia ingin cari tahu seperti saya nggak mau dengerin apa kata orang gitu. Nah, walaupun di Al-Quran dibilang dikatakan kafirlah ya orang yang mengatakan Tuhan itu 3 gitu segala macam. Saya justru jadi pengen tahu benar nggak Tuhannya orang Kristen itu 3 gitu. Apa yang dilarang justru saya mau cari tahu gitu. Jadi nggak gampang terima begitu saja. Kok dilarang? Saya pengen tahu kenapa dilarangnya gitu. Nah itu jadi tergantung pribadi masing-masing. Kalau hanya ingin menjadi umat yang pasif, artinya ya udahlah turunan kita udah Islam, ya udahlah kita Islam aja, ya kan, nggak usah lah macam-macam lah, mau tahu agama lain nggak usah, kita udah dari sononya Islam, ya udah Islam aja gitu. Nah kalau saya kan orangnya kepo, saya kepo, pengen tahu yang lain itu seperti apa gitu kan. Nah gitu, jadi tergantung pribadinya Pak, tergantung pribadinya. Gitu. Baik Bu Rina, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penelpon sudah masuk, ini kita kasih kesempatan kepada pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bergabung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Yes, halo. Ya. Maranatha. Maranatha. Ya. Ya. Oh ya, Unpad. Ya. Unpad. Universitas Pajajaran. Jadi iya, tepat sekali. Ini Mbak Rina udah berapa lama murtadnya? Apostasi? Murtadnya hitungan dari mana? Dari saya tidak percaya lagi ke Islam, atau murtadnya itu saya mulai bertobat dan masuk gereja? Mau lihat dari mana? Yang paling lamanya deh. Yang paling lamanya ya itu sejak saya pulang dari sebelum ke Jerman yang pertama, jadi selesai kuliah itu saya sudah tutup buku yang lama gitu. Selesai kuliah itu saya sudah simpulkan bahwa bukan ini gitu, saya harus lanjut belajar yang lain gitu. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Tolong pertanyaannya langsung ini, jadi supaya yang lain juga bisa gantian ya. Bapak siapa tadi? Iya. Bapak Triun. Pak Triun. Halo. Ya, silakan Pak Triun. Pertanyaannya apa Pak? Ya. Oke. Mbak, saya ingin nanya aja. Halo. Halo.
di Perjanjian Lama, Ya, kapan itu Yesus menampakkan diri kepada kepada manusia-manusia di Perjanjian Lama? Itu aja sih iya, pertanyaan saya. iya. Allah menampakkan diri, betul. Ya, Bahkan Yesus berbicara, menampakkan diri. Allah berbicara. Ya, dalam bentuk Yesus, gitu aja sih. Siap. Dalam bentuk Terima kasih Yesus, Bapak. no. Iya. Ya, silakan aja dijelaskan dari Oke. berapologia. Hamba Oke, mendengarkan. oke. Terima kasih, Pak. Betul, Allah Terima ya, kasih. Allah Alkitab ya, atau disebut juga dengan Elohim. Elohim itu Allahnya dalam nama ya. Eloah itu tunggal, kalau Elohim, him itu jamak. Jadi bicara di sini Allah Tritunggal ya. Ini yang menampakkan diri. Ya. Tapi tidak Ibu. Halo. 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 Halo? Ya, bisa dengar Ya. Ibu? Bisa. Bapak bisa dengar saya? Bisa. Ya. Bisa. Ya, Ya. saya lanjut ya. Jadi Ya, memang silakan. di perjanjian lama Allah itu sering menampakkan diri kepada para nabi, kepada Musa, ya kan, kepada Abraham, menampakkan diri, ya kan, dan ke nabi-nabi yang lainnya. Nah, itu tidak dalam wujud yang sesungguhnya sebenarnya, menampakkan diri dalam bentuk bunga-bunga api, menampakkan diri dalam bentuk awan dan segala macam. Nah, itu kenapa tidak dalam wujud asli? Karena siapa yang melihat Allah dalam wujud aslinya pasti mati. Makanya dia tampil menampakkan dirinya tidak dengan wujud yang sebenarnya. Tidak juga seperti manusia, seperti Tuhan Yesus, enggak, gitu. Ya kan? Ya. Jadi dia justru berbicara dengan Musa, berbicara dengan Nuh, berbicara dengan Abraham, memperdengarkan suaranya. Ya kan, memperdengarkan suaranya. Itu Allah itu benar-benar nyata gitu. Allah yang nyata, yang betul-betul datang memperlihatkan dia tuh eksis gitu. Nah, itulah Allah itu, bukan sesuatu khayalan atau karangan manusia, hasil pikiran manusia, bukan. Betul-betul dia tuh eksis dan dia tuh ada gitu. Iya. Oke. Iya, Bu. Halo? Bu Rina bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Iya. Jadi Bisa, Pak. luar biasa ya, Bu ya. Jadi Allah yang di perjanjian lama itu menampakkan diri dengan berbagai kondisi ya. Soalnya itu kan demi kepentingan manusia itu sendiri. Karena kalau Tuhan menampakkan diri dengan kondisi yang sebenarnya, maka manusia pasti mati semua. Mati, pasti mati. Karena dia Tuhan yang Maha Kudus, sementara manusia kan adalah ini manusia yang sudah jatuh di dalam kenajisan, dalam dosa. Ya, Bu Rina, kita pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada telepon yang sudah menunggu. Ya, silakan yang berikutnya silakan masuk. Selamat malam. Ya. Halo. Shalom. Shalom. Ya, dari Daniel. Mana? Ya, saya yang tadi, Pak. Ya, silakan. Daniel, Saya cuma mau minta tolong supaya Bapak atau Ibu Rina bisa sedikit menjelaskan kepada saudara-saudara kita Muslim kenapa mereka sulit menerima ketuhanan Yesus yang sesuai tertulis dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu. Ya, bisa dengar Ibu Rina? Iya, itu bisa. Saja. Ya. Itu saja? Iya. Tadi kan saya sudah jawab. Ya, maksudnya atau bisa ditampilkan sedikit di halo? Halo, ya. Atau bisa Pak Yusuf menampilkan 1 Korintus 12 ayat 3 itu biar semua membaca gitu, Pak. Ya, jadi intinya 1 Korintus 12 itu tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang dapat berkata-kata terkutuklah Tuhan Yesus. Ya, kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi memang
memang Roh Kudus lah yang bisa membuat manusia itu bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya mungkin Ibu Rina bisa tambahkan sedikit, silakan Ibu. Iya, betul. Bahwa orang bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu betul-betul karena kerja Roh Kudus. Nah, ibaratnya kalau orang rindu untuk mencari kebenaran, ya kan, itu cukup dia melihat setitik terang, ya kan, dia rindu, ada rindu dulu di hatinya. Itu nanti Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja untuk menggiring dia, menuntun dia sampai dia kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau di hatinya dia sudah menolak, sudah mengeraskan hati, itu Tuhan akan semakin mengeraskan hati dia. Seperti apapun kita jelaskan, ya kan, seperti apapun kita kasih ayat-ayat, dasar-dasar ayatnya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan segala macam, mereka tetap akan menolak gitu. Karena mereka mengeraskan hatinya sendiri gitu. Jadi Tuhan akan semakin mengeraskan hatinya. Kalau mereka membuka hati, kalau mereka dengan niat yang murni ingin tahu kebenaran, itu Roh Kudus itu akan bekerja untuk memberikan hikmat, memberikan pemahaman yang benar ketika dia membaca Alkitab. Karena banyak orang-orang Muslim ya yang membaca Alkitab, tapi dia niat hatinya itu nggak murni untuk mengenal kebenaran, tapi dia mencari-cari kesalahan supaya dia bisa menyerang orang Kristen. Jadi itu niat itu sudah nggak ada gitu. Nah kalau niatnya ikhlas, tulus, seperti saya dulu ya, saya baca Alkitab betul-betul saya mencari kebenaran gitu. Makanya Tuhan membuka pikiran saya, memberikan iluminasi ke saya supaya saya bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Makanya saya menemukan dia. Makanya Tuhan bilang, carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah itu. Begitu ya. Ya puji Tuhan ya Bu ya. Jadi memang sesuatu yang bergantung dari motivasi hati ya Bu ya. Jadi kalau orang sifatnya hanya untuk mencari kelemahan, untuk istilahnya membuat orang kitab atau Injil itu sesuatu yang menjadi bahan hinaan atau sesuatu yang mereka olok-olok, maka ya sudah pasti Roh Kudus tidak mungkin menjamah orang seperti itu kan Bu Rina ya? Enggak. Ya, kecuali seperti kayak Pak Saifuddin Ibrahim, terus Ibu Rina yang yang buka hati, mencari dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ya pasti akan ketemu gitu. Tuhan bukakan. Iya. Betul. Bu, ini kita jawab lagi pertanyaan lewat telepon ini dari tadi boleh. Masuk terus ya. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Boleh. Ya. Halo. Selamat malam. 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 Ya. Malam. Dengan siapa? Maulana. Ya. Ya, silakan. Katanya Mbak kan dulu Islam ya? Bukan katanya, benar saya Islam. Bukan Islam. Katanya. Ya. Saya cuma bukan ini ya, bukan ngetes. Coba lantunkan ayat Al-Fatihah bisa nggak? Itu aja. Al-Fatihah. Oh itu aja. Oke. Makasih. Sampai habis apa sepotong aja? Sampai habis dong. Untuk biar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup? Oke. Pak Maulana? Hai. Ya. Oke. Kita masih pertanyaannya mungkin agak terputus Bu, karena dari tadi sudah cukup banyak telepon yang mau masuk. Kita akan
sambung dengan pertanyaan dari live chat ya Bu ya. Iya. Ya. Ini dari Yoris di Lampung. Oh, Yoris. Ya, coba Ibu jawab di saat Anda masih Muslim dulu, apakah Anda bisa ngaji? Kalau bisa ngaji dan baca niat sholat 5 waktu, maka Anda memang benar-benar Muslim dulunya. Ibu ngerti pertanyaannya ini? Tadi kan udah didengar saya ngaji kan? Saya kan baca Al-Fatihah tadi. Iya, ya, mungkin ngaji ini orang yang ya kayaknya mungkin dia pertanyaannya terlambat, Pak. Terlambat. Udah keburu ditanya tadi oleh yang lain. Ya, nggak apa-apa Bu. Udah jadi keburu memang ditanya sama yang itu, yang telepon. Ya, betul. Iya Bu. Jadi memang untuk bisa yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu sudah pasti yang satu seperti yang Ibu Rina sudah sampaikan tadi, harus buka hati. Ya, karena kalau tidak buka hati, Roh Kudus sudah pasti tidak bisa bekerja. Iya. Gitu. Dan semuanya jadi gelap Betul. Saja, tidak ada yang bisa dipahami. Ya. Iya. Ya, Bu Rina, ini ada pertanyaan lagi dari komentar. Iya. Ya. Ibu Rina dari Amir Hamzah. Bapak Amir Hamzah. Oh, oke. Iya, Pak Amir. Apa sih dasar umat Muslim begitu membenci Kristen sampai mereka berkata membunuh itu menjadi halal ya Bu? Ya. Kira-kira dasarnya apa Bu? Karena memang didoktrin seperti itu atau memang sudah ada? Itu kembali lagi. Itu kembali lagi ke apa yang diajarkan kepada mereka dari kitab sucinya, ya. Jadi orang Kristen itu sudah dianggap orang kelompok yang sangat-sangat jahat gitu. Kalau dekat-dekat ke orang Kristen, itu pasti nanti akan dikristenkan, ya kan? Nah, mereka belum akan berhenti kalau kamu belum mengikuti agamanya, begitu. Gitu. Dan dengan cap kafir tadi, orang kafir itu adalah orang yang paling buruk, itu landingnya nanti pasti di neraka, gitu kan? Kan itu yang diajarkan. Jadi orang kafir itu ya seburuk-buruknya umat gitu. Ya bagaimana kalau diajarkan seperti itu ya, karena apa? Ya namanya kepercayaan harus diyakini benar gitu kan. Tapi kan kalau saya tidak begitu. Kalau saya pertanyakan lagi gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan banyak orang ya menerima saja gitu. Ya kembali ke ajarannya lah. Kenapa orang Kristen tidak membenci umat lain? Ya karena pengajarannya juga sama gitu. Kita kan dilarang membenci siapapun. Ya kan, bahkan musuh pun kita nggak boleh kita benci gitu. Makanya kita juga mau dibubarkan ibadahnya, mau dibakar gerejanya, mau diintimidasi umatnya, nggak ada yang protes kan? Semua diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan bilang karena penghakiman itu adalah hakku. Jadi kalau kita dianiaya segala macam ya serahkan ke Tuhan aja, biar Tuhan yang membalasnya gitu. Bahkan kita juga nggak mendoakan supaya Tuhan membalas. Kita hanya serahkan ke Tuhan aja, biar Tuhan yang punya acara gitu kan gitu. Kembali ke pengajaran sih semuanya, kembali ke pengajaran gitu. Betul. Jadi kembali kepada doktrin ya Bu ya? Iya. Karena itu sumbernya. Iya. Jadi kalau memang justru itulah yang membuat Ibu bisa menemukan bisa teriluminasi dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ya Bu ya? Iya, begitu Pak. Karena saya secara batin gitu ya, saya lebih seraknya ke Alkitab gitu. Iya. Mungkin orang lain lebih seraknya ke Al-Quran, ya silahkan aja gitu. Iya. It's your choice gitu kan. Betul. Ya kan? Betul. Kalau saya memilih inilah yang untuk saya
membuat saya lebih happy, membuat saya lebih plong, ya beragama itu betul-betul membuat saya bersukacita dan saya tidak punya beban dan saya tidak punya keraguan, ya saya jadi Kristen gitu. Itu pilihan saya. Ya, karena beragama itu sebuah pilihan. Nggak ada yang kan waktu bayi lahir pun tidak ada tuh ditulis ini Islam, ini Kristen, nggak ada kan ditentukan dari lahirnya. Pasti karena orang tuanya beragama A, maka anaknya juga beragama A, karena orang tuanya mendidik dia beragama A gitu. Iya kan? Begitu. Nanti kalau sudah dewasa baru memilih kan Bu ya? Nah, itu pun kalau dia mau. Kan banyak juga yang nggak mau memilih kan? Betul. Ya kan, banyak juga yang nggak menggunakan hak pilihnya, Pak. Banyak yang nggak menggunakan hak pilihnya. Ya. Begitu. Jadi luar biasa ya apa yang disampaikan Bu Rina. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya. Kita kalau mau mencari kebenaran, ya kita harus buka hati dulu. Jangan Betul. Jangan istilahnya harga mati dengan apa yang istilahnya yang sudah kita didoktrin dari kecil. Kita harus benar-benar mencari tahu dengan ketulusan. Karena kalau kita sifatnya sudah dengan istilahnya dengan batasan-batasan tertentu, dengan kebencian-kebencian tertentu, atau dengan penghinaan-penghinaan tertentu, atau dengan istilahnya tujuan-tujuan motivasi yang tidak tulus, ya sudah pasti kita akan terjebak di dalam lingkaran yang itu-itu saja gitu loh. Betul. Nah, betul. tapi Dan kalau tidak misalnya, akan pernah maju. Betul. Tapi kalau misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Bu Rina, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya bukan artinya kita karena kita Kristen terus kemudian kita bilang Kristen itu luar biasa, tidak. Tapi ini sebuah mekanisme, sebuah perjalanan bagaimana caranya kita bisa menemukan kebenaran itu yang sejatinya gitu loh. Karena kita mencari dengan membuka hidup kita dulu, membuka diri kita dulu. Jangan kita belenggu kita dengan pemahaman-pemahaman yang cuman yang apa istilahnya yang sudah diajarkan sejak kita dari masih kecil. Ya kita harus istilahnya mungkin ya seperti apa yang dialami Bu Rina itu kami berharap bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa istilahnya bisa membantu Anda yang mungkin di dalam keraguan atau di dalam istilahnya di dalam hal-hal yang selama ini menjadi pergumulan hidup gitu loh. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Bu Rina ya, satu pertanyaan lagi ya Bu. Ya, dari sebentar ini Bu. Dari dari seseorang dia bertanya, apakah kalau Ibu Rina pulang kampung saat ini dari Pak Handoko Pranowo, ya Ibu Rina saat ini kalau pulang kampung bebas nggak Bu? Maksudnya diterima nggak gitu loh? Iya, kalau dari saudara-saudara ya Pak ya, itu mereka sering bilang meminta saya kapan pulang Uni udah lama nggak pulang, kita udah kangen, udah teraga gitu kan. Itu welcome gitu. Karena begini Pak, saya sebelum jadi Kristen itu saya tidak pernah meninggalkan nama buruk ya, ya kan? Saya tidak pernah meninggalkan nama buruk di lingkungan ya, dan maaf ngomong gitu, jujur saya ini adalah panutan bagi mereka gitu. Bahkan bagi orang sekampung saya di zaman saya jadi panutan mereka gitu. Jadi paling mereka kaget, bahkan ada yang bilang ini Uni ini saking pintarnya jadi keblinger gitu kan. Jadi saking pintarnya jadi keblinger gitu. Jadi sekarang malah anak nggak usah lah disekolahin tinggi-tinggi nanti kayak Uni Rina gitu. Kayak Uni kayak gitu Pak. Jadi tapi dari hati mereka sih ya gimana ya, beda keyakinan doang ya. Tapi kan saya nggak membuat onar atau apa dulu, nggak pernah. Ya cukup baik gitu ya. Jadi mereka juga tidak punya alasan apa untuk membenci saya gitu. Jadi welcome aja. Bahkan sekarang banyak yang nyuruh-nyuruh saya pulang gitu. Pulang ke Uni, kita udah kangen, udah teraga nih, pulang gitu. Gitu. Ya, puji Tuhan ya Bu. Kita berharap artinya
sebagai istilahnya sebagai saudara, keluarga secara jasmani, dan juga mungkin teman-teman, ya artinya kita bolehlah berbeda keyakinan, tetapi jangan sampai itu membuat kita jadi istilahnya jadi putus ini ya, putus Bermusuhan, hubungan, iya ya bermusuhan. betul, betul. Iya Bu. Karena Ini ya apa? gimana Bu? Ya, di Islam pun dikatakan bahwa hablum minallah, hablum minan nas ya. Jadi hubungan sesama manusia itu kan urusan kita saling menghormati, kita saling jaga gitu kan. Tapi hablum minallahnya hubungan kita dengan Tuhan itu kan urusan kita masing-masing, ya kan? Iya. Iman apapun kita sekarang itu kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya ke Tuhan nanti, nggak ada urusan dengan orang-orang lain gitu, ya kan? Jadi untuk apa kita bermusuhan? Untuk apa gitu? Hidup di dunia ini sudah sulit, ya kan? Masa dipersulit lagi? Nikmatin aja, enjoy, saling menghargai, ya kan? Open mind lah, open mind aja gitu, ya kan? Oh dia agamanya beda. Oh kelihatannya dia nggak, walaupun dia Kristen tapi dia bukan penjahat gitu. Kenapa harus dibenci gitu kan? Iya kan? Iya. Walaupun dia Islam tapi dia baik, dia bukan penjahat ya kenapa juga dibenci gitu. Walaupun Buddha, Hindu segala macam, ayo gitu. Tapi kita kan juga punya ya. Halo? Ya, kita terima telepon dulu ya, Bu. Kita terima telepon dulu sebentar ya, Bu. Ya, ya. Ya, silakan yang mau masuk. Ya, halo, selamat malam. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Amir di Jawa Tengah. Ya, Pak Amir di Jawa Amir, Tengah. selamat malam. Ya. Ibu Rina, selamat malam. Malam, Pak Amir. Shalom Aleichem. Ya, Shalom Aleichem, Aleichem Salam. Ya. Aleichem Salam. Ya. Salam Aleichem. Aleichem Aleichem. Saya tadi sudah sekitar 1 jam yang lalu saya ikuti. Ya. Oh ya. Dan saya tadi menanggapi Ibu katanya di antara alasannya meninggalkan Islam adalah karena poligami. Betul. Saya juga saya seorang Muslim dan saya juga ingin mengetahui tentang agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi? Saya bukan Yahudi, maaf. Kan saling terkait kan? Saling terkait. Ya. Ya, silakan Pak. Iya, boleh. Jadi ketika saya mengutip dari Alkitab, Kitab Perjanjian bahwa ternyata Nabi Yakub atau Yaakov dalam bahasa Ibrani, dia kan bergelar Yisrael kan? Iya. Itu beliau mempunyai 4 orang istri. Beliau mempunyai 4 orang istri. Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Itu kan poligami. Terus gimana pendapat Ibu? Apalagi dalam Alkitab ada poligami. Ya. Betul. Salomo lebih banyak istrinya, Pak Amir. Ya. 300. Nah, itu gimana? 300 gundik, 700 istri. Waduh, ya kan? Nah, tapi harus bisa dibedakan. Itu sangat mirip dengan di dalam hadis riwayat Bukhari. Itu istri Salomo itu kita hanya beda tipis, digambarkan 999. Kalau di dalam riwayat Alkitab tadi 700 apa dengan sekian gundik gitu ya. Jadi beda 1. Iya, 1000 jumlahnya 1000. Nah, kalau di kami boleh saya jelaskan? 9. Iya, tentang poligami gimana? Saya jelaskan Tadi kan tidak menyukai poligami, sedangkan dalam Alkitab sendiri Nabi Yakub berpoligami. Dan dari hasil poligami itu lahirlah ke-12 bangsa yang besar itu, ya. Iya. 12 bangsa yang besar dari Israel itu gimana? Ya. Bu Rina, Bu Rina, halo. Thank you. Ya. Bu Rina, kita terima telepon lagi Pak. 1 nanti baru dijawab sekalian ya, Bu. Kita terima dulu 1 lagi baru dijawab sekalian ya. Ya, tadi dari Pak Amir. Ya. Pak Amir poligami. Ya. Ya, halo. Halo. Kamar mandi. Ya, Shalom dari mana? Halo. Selamat malam. Ya, mungkin terputus kali, Bu. Halo. Oke, kita jawab Pak Amir dulu ya, Pak. Halo. Ya, halo, bisa dengar? Silakan yang mau masuk, mau bertanya.
Halo. Halo, bisa dengar? Halo. Oke, Bu. Dijawab yang Pak Amir aja dulu, Bu. Ya, jawab yang Pak Amir aja dulu. Kita jawab Pak Amir ya. Ya, betul, silakan. saya paham kenapa Pak Amir menanyakan itu ya. Karena lucu aja gitu. Saya keluar dari Islam karena salah satunya karena poligami, kok saya malah masuk ke jadi Kristen yang poligaminya juga lebih banyak gitu ya. Kan lucu gitu. Nah, disinilah ya, kita harus paham mana pengajaran, mana pelanggaran, ya kan? Mana pengajaran atau ketetapan Allah, mana pelanggaran manusia, ya. Allah itu tidak pernah mengajarkan poligami di Alkitab. Halo? Dengar, Pak? Ya, ya. Kedengaran? Ya, dengar, Bu. Pak Yusuf? Iya, dengar, saya dengar, Bu. Ibu bisa dengar saya? Ya, halo? Halo? Ibu bisa dengar saya? Halo? Halo? Nggak kedengaran. Oh, iya, iya. Sebentar, halo? Sebentar. Halo? Halo? Bisa dengar? Halo? Ibu, bisa dengar, Ibu? Del? Halo? Dela? Halo? Ya, ya, ya. Ini lagi gangguan lagi. Halo, Pak. Ya, bisa dengar, Ibu? Halo? Nggak ada suara. Ibu bisa keluar dulu sebentar? Halo? Lihat dulu. Keluar dulu, masuk lagi. Mama nggak tahu caranya. Ya, ya, ya. Coba dulu, coba. Unmute dulu. Ya gimana cara? Unmute aja. Mute. Ajarin sih. Ya, halo. Bisa dengar? Bisa dengar, Bu? Pak keluar dulu katanya, masuk lagi. Halo? Bisa dengar? Halo? Ibu Rina? Ini unmute. Ya, maaf ya pemirsa, ini memang jaringan lagi kurang stabil, jadi suara Bu Rina atau saya sendiri kadang-kadang tidak terlalu connect ya satu dengan yang lainnya. Jadi ya beginilah kondisi saat ini, tapi kita terus bersemangat untuk halo? bisa hadir. Iya, halo, bisa Bu? Bisa dengar, Ibu? Halo, Pak? Ya, bisa dengar, Ibu? Pak Yusuf? Halo? Halo? Kecil banget suaranya, Bisa dengar? Halo? Ibu bisa pakai handsfree lagi, Bu? Suaranya kecil. Halo, Pak? Halo? Ya. Iya, udah, Pak. Udah kedengaran. Bisa dengar? Oh, halo? Ya. Cuma Bisa? wajah Ibu Ya, nggak tadi kelihatan. kenapa? Ya, halo? Halo? Ya. Bisa dengar? Iya, Pak. Bisa. Dengar, Bu? Bisa. Ya. Ya, silakan Ibu. Tadi sudah sudah dijawab Pak Amirnya? Pak Amir udah dijawab. Tadi kedengaran nggak, Pak? Ulang lagi. Jawab lagi ya. Ya, singkat aja, Bu. Jadi ini soalnya masih cukup banyak lagi pertanyaan yang ini. Oke. Jadi begini Pak Amir, ya. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan poligami, ya. Mengapa banyak nabi berpoligami? Itu pelanggaran mereka terhadap hukum Allah. Makanya seperti Salomo itu tidak berkenan kepada Allah dengan dia banyak istri itu gitu. Bahkan dia sempat jatuh ke dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya ini. Ya. Ya, jadi di Alkitab kenapa Abraham punya istri lagi, ya kan? Siti Sarah terus punya istri lagi, ya kan? Si itu siapa namanya? Yang Ketura. Hagar ya, yang Ketura ya, Hagar. Itu kan karena apa ya?
karena ketidakpercayaan Siti Sarah gitu. Tuhan udah menjanjikan bahwa dia akan punya anak, dan dari anaknya inilah turun akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit, tapi dia nggak sabar. Makanya Tuhan izinkan dia berhubungan dengan Siti Hagar, maka lahirlah Ismail gitu kan. Nah, jadi ada namanya kehendak Allah, ada yang diizinkan oleh Allah, ya kan? Ada yang diketahui oleh Allah. Nah, poligami itu karena kekerasan hati manusia itu diizinkan oleh Allah, tapi ada sanksinya. Itu disebut pelanggaran gitu. Pasti ada sanksinya gitu. Begitu, ya. Jadi itu bukan dikehendaki oleh Allah, tapi diizinkan terjadi. Ya. Misalnya orang berdosa diizinkan ditimpa oleh bencana segala macam, itu diizinkan Tuhan terjadi supaya dia bisa belajar dari sana. Tapi Tuhan tidak menghendaki manusia celaka. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia celaka. Begitupun Tuhan tidak pernah menghendaki manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kekerasan hati manusia ini, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Begitu ya, bedakan ya. Kalau di Al-Quran memang diajarkan berpoligami, ya kan? Bahkan sampai ke sorga pun tuh 72 bidadari menunggu, ya kan ya, untuk dipoligami kan? Nah, kalau di Alkitab itu tidak diajarkan, di situ bedanya. Tapi ada pelanggaran, ya ada pelanggaran gitu. Ada yang berpoligami juga, walaupun dia nabi. Nah, itu bedanya. Kalau Alkitab itu memaparkan tokoh Alkitab itu, walaupun dia seorang nabi, itu sisi buruk, sisi baiknya dipaparkan semua gitu. Jadi seorang nabi bukan seorang yang kudus, yang tidak berdosa, enggak. Semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, termasuk nabi. Nah, kalau di Al-Quran, ini kan, kalau nabi itu apapun yang dia bilangin benerin semua, bener aja apa yang diomonginnya, apa yang dilakukannya harus benar aja gitu kan. Tapi kalau di Alkitab beda gitu. Musa juga, ya. Ya, ini Pak? ada penelpon yang sudah menunggu, Bu. Mungkin kita terima dulu ya, Bu. Ya, karena kasihan mereka. Ya. Oke, selamat malam. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Halo. 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 Ya, selamat malam. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Malam. Halo. Ya, memang jaringannya agak kurang stabil ya, Bu Rina. Iya, ya. Jadi, betul. Jadi pertanyaannya sudah banyak yang antri. Nah, kita terima lagi, Bu. Ada pertanyaan lagi masuk ini. Penelpon. Ya, selamat malam. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat malam. Halo. 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 Ya. Bisa dengar? Penonton? Ya, yang mau bergabung bisa dengar suara kami? Ya. Sepertinya gangguan, Pak. Ya, gangguan ini kelihatannya. Iya. Orangnya sih sudah ini, tapi kelihatannya suaranya nggak bisa terdengar. Nah, ini kita terima lagi penelpon berikutnya. Ya. Ada tuh, Bapak. Halo, Pak. Selamat malam. Halo. Pak. Suara saya, Kak? Ya. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo. Ya. Halo, Pak. Ibu Rina? Iya, Pak. Saya mau tanya, Bu Rina. Iya, Pak. Bu Rina kan udah masuk Kristen nih. Apakah berikut sama keluarga kah masuk semuanya? Keluarga inti sudah masuk semuanya, Pak. Sama suami gitu? Dan anak-anak. Ya, suami dan anak-anak. Oh, ya. Puji Tuhan. Jadi bagaimana perasaan Ibu waktu Ibu dulu Muslim, sekarang jadi Kristen, gimana cara Ibu berpandangan dengan orang-orang kita Muslim? Apakah Ibu ada merasa memusuhi atau tetap menyayangi mereka?
walaupun tidak satu iman dengan kita? Saya tetap mengasihi mereka, Pak. Bahkan lebih mengasihi mereka. Makanya saya giat memberitakan Injil supaya mereka juga diselamatkan. Karena Ibu juga dulu waktu Muslim kan memusuhi orang Kristen. Saya tidak kenal orang Kristen waktu saya masih Muslim, Pak. Nah, itu tidak dia pernah punya kenal. Ya. Jadi semenjak Ibu mengenal Tuhan Yesus, jadi Ibu jadi banyak teman dong jadinya. Banyak apa, Pak? Banyak teman dan banyak saudara. Oh iya, itu kan sudah dijanjikan oleh Tuhan ya kan? Bahwa upah mengikut Yesus, kalau kita harus kehilangan saudara, kehilangan harta benda, segala macam, tapi kan Tuhan mau ganti lagi, berkali lipat. Amin. Dan puji Tuhan sekarang saya banyak saudara. Amin, amin. Termasuk Bapak ya. Bapak juga ya, jadi saudara saya. Pak Yusuf, mohon sering-sering live Pak Yusuf. Kita selalu menunggu. Kita juga suka di like, suka di subscribe juga. Terima kasih banyak menunggu nih. Ya. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Sorry, maaf. Dengan Bapak siapa? Pak Anton. Pak Anton, ya terima kasih ya Pak Anton ya. Iya, terima kasih Pak Anton. Oke. Salam Pak, Tuhan berkatin. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Bu Rina, ada pertanyaan lagi Bu yang sudah menunggu Bu. Ya, halo, boleh, silakan. Boleh. Selamat malam. Selamat malam. Salam Pak Yusuf dan Ibu Rina. Malam. Malam, Pak. Saya punya pertanyaan buat Ibu Rina. Dengan siapa, Pak? Dengan siapa? Dengan Pak Naik. Oh, Pak Naik. Pak Naik? Ya. Pak. Bu, jadi gini, kita kan yang barusan yang lagi hangat ini sekarang kan. Kita lihat Kristuber Kristen Pavel Channel 88 sama Muhammad Muhammad KC, Cornelius KC. Itu kan lagi dilaporin ke kepolisian terkait dipersangkakan akan menebarkan permusuhan gitu kan. Jadi maksud saya apakah sampai sekarang ini Ibu masih menerima sejenis, ya bisa kita bilang lah, ancaman teror atau bentuk intimidasi gitu kan? Karena ya kita sama-sama tahu kalau yang pindah ke Kristen, apalagi dari sebelah saudara Muslim kita ini, ya kemungkinan besar untuk diintimidasi itu ya besar banget gitu kan. Jadi apakah sampai sekarang Ibu masih mengalami kayak begitu? Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan sampai saat ini saya belum pernah mengalami intimidasi dan segala macam. Karena saya punya teman-teman Muslim juga banyak ya, dan kami di kantor semua Muslim teman saya ya, dan kami saling menghargai, kami saling mengasihi gitu ya. Dan juga kalau menginjil itu saya tidak pakai menyerang agama lain, enggak. Saya hanya memberitakan kabar baik, ya kan, memberitakan kebenaran. Tidak perlu saya menyerang-nyerang agama mereka gitu, agama lain enggak perlu. Karena gini, saya punya prinsip begini. Kalau lilin kita mau terang, tambah lilin kita kita perbesar, ya kan? Tapi jangan tiup lilin orang gitu. Lilin orang kita nggak usah tiup gitu. Lilin kita aja yang diperbesar. Jadi kita tidak menyakiti mereka, kita juga tidak juga nyaman gitu kan, dan kita tidak punya beban. Karena kalau kita mengancam-ngancam orang, menjelek-jelekkan orang, itu rasanya gimana ya? Di hati sendiri itu nggak berkenan gitu, Roh Kudus juga nggak berkenan. Karena saya punya prinsip, kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Betul. Kebenaran tidak bisa disampaikan dengan cara yang tidak benar. Itu nggak akan nyampe kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar gitu. Jadi kita enjoy aja, beritakan kebenaran firman Tuhan, sudah. Bapak bisa ikutin ya Facebook saya, itu saya sudah bertahun-tahun, dari tahun 2005 saya udah aktif menginjil di Facebook. Silakan dilacak. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain, tapi kalau saya diserang atau apa, ya, itu Tuhanmu itu manusia lah segala macam, Alkitabmu palsu segala macam,
Saya tinggal menjelaskan saja. Alkitab saya tidak palsu. Saya jelaskan dasar-dasarnya apa, gitu. Ya kan? Jadi kita ingin mengedukasi orang, kita mengedukasi mereka dengan cara yang baik. Tidak perlu pakai cara yang brutal gitu ya, tidak perlu. Karena kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Kan kita udah diperintahkan, kasihanilah musuhmu, ya kan? Nah, disitulah nanti orang lain akan melihat terang Kristus itu, gitu. Begitu, Pak. Oke, Pak? Ya. Bisa dengar suara saya, Bu Rina? Dengar, Pak. Ya, puji Tuhan. Dengar. Ya, kita langsung lagi terima penelpon. Ya, silakan. Selamat malam. Ya, dari mana? Dari Lombok ini. Ya, dengan Bapak Lombok siapa? Jauh ya? Ya, dengan nama Jayus Pratama. Gayus Pak Jayus. Ya. Selamat malam, selamat malam. Ya. Saya mau bertanya sama Bu Rina nih. Iya, Pak. Di mana, kapan Yesus berkata kalau dia Kristen di dalam Alkitab? Dia Kristen. Sedangkan pengikut-pengikutnya bilang kalau Yesus itu Kristen. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Kristen. Silakan itu aja. Terima kasih. Oke, itu aja Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Pak Jayus, kita harus paham ya bahwa Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau Yesus dikatakan Kristen, masa dia mengikut dia gitu kan? Iya kan? Pasti yang jadi Kristen itu adalah pengikutnya, ya kan? Yesus nggak mungkin Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi pengikutnya yang Kristen gitu. Saya yang Kristen, Tuhan Yesus bukan Kristen, dia mah Kristus. Dia Kristus, saya Kristen, ya kan? Dan nama Kristen pun itu diberikan oleh orang-orang Yahudi, ya, kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, kemana dia pergi ikut, kemana dia pergi ikut. Nah tuh orang bilang dia tuh Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya. Jadi itu Pak, dipahami ya. Jadi Yesus memang nggak akan berkata saya Kristen karena dia Kristus itu sendiri gitu yang harus diikuti. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Catat ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bu, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan ini. Oke. Ya, mumpung sinyalnya lagi stabil, lagi bagus, kita jawab dulu. Ya, silakan yang mau masuk. Semoga bagus. Ya, silakan yang mau masuk. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Halo. Suaranya belum bisa terdengar. Silakan yang mau. Ya. Ya, yang mau bertanya bisa sebutkan nama. Halo. Selamat malam. Malam, halo. Ya. Gangguan ini, sepertinya Pak. Ya, rupanya gangguan lagi ini. Memang dari tadi ada yang masuk, terus tiba-tiba putus, ada yang masuk, putus. Ya, ini kelihatannya sudah tersambung ini, Bu. Halo? Oke. Ya, kelihatannya tersambung ini, Bu. Halo? Halo? Halo. Selamat malam. Ya, bisa. Halo? Ya, ini sudah ada beberapa ini yang menunggu. Halo, silakan. Bisa dengar suaranya? Halo. Halo. Ya. Ya, Bu, mungkin sinyalnya lagi nggak stabil. Halo? Mungkin. Ya. Halo? Bisa dengar? Kelihatannya bisa tersambung. Halo. Halo. Malam. Ya. Selamat malam. Putus suaranya, putus-putus. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan. Saya mau bertanya ini kepada Bu Rin. Ya. Oh, selamat malam. Ya. Silakan. Namanya bisa siapa, didengar? Pak? Bisa. Namanya siapa, Pak?
namanya Pratama, Pak. Ya, Oke, Pratama. selamat malam, silakan, Pak Pratama. Ya, silakan, Pak. Mana ajaran Yesus ketika berumur 13 tahun sampai 29 tahun? Yang pertama. Yang kedua, apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Cuman itu aja jadi pertanyaan saya. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Bisa dimengerti? Ya. Bisa, Sip. Pak. Sip. Ya. Oke, saya jawab ya. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Pratama, Pak tadi, Pak? Pratama. Oh, Pak Pratama. Ya. Oke, Pak Pratama, saya jawab ya. Ini memang sering dipertanyakan oleh lawan-lawan debat saya di Facebook ya. Kemana Tuhan Yesus dari umur 13 sampai 29? Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel. Ya kan? Kenapa tidak keluar-keluar? Karena waktunya belum tiba. Ya. Karena Tuhan Yesus melayani itu cuma butuh 3 tahun. Ya kan? Nah, jadi 3 tahun melayani, menyelesaikan misi penyelamatannya ya dalam 3 tahun itu. Segala sesuatunya ada waktunya. Bahkan waktu dia mau ditangkap, ya kan, dia lari-lari terus kan. Masa dibilang orang malah penakut ya. Kok Tuhannya takut tuh lari-lari nyumput-nyumput? Bukan, karena waktunya belum tiba untuk disalibkan. Gitu. Ada waktunya yang sudah ditentukan. Jadi di mana 13 tahun sampai 29 tahun ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya kan? Nggak kemana-mana, malah ngerjain ini, jadi tukang kayu. Dan kenapa tidak dicatat di Alkitab? Karena nggak penting itu untuk dicatat. Ngapain dicatat orang tukang kayu kok dicatat? Kan dia belum mengajar kebaik-baik Allah, ya kan? Nah, di umur 30 dia baru memulai misinya, mengajar kebaik-baik Allah, ya kan? Ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi dia mengajar. Itu cuma butuh 3 tahun untuk menyelesaikan misi penyelamatannya, gitu. Dan memang Alkitab tidak mencatat kemana. Jadi kalau Alkitab tidak mencatat nggak usah ditanya, gitu. Untuk apa? Berarti Tuhan menganggap nggak penting untuk diketahui. Apa yang dicatat di Alkitab itu yang Tuhan merasa itu penting untuk diketahui gitu. Kalau nggak dicatat berarti nggak penting untuk diketahui. Ya tukang kayu gimana sih tukang kayu? Sekarang juga banyak tukang kayu, lihat aja gitu. Nggak ada kegiatan apa-apa, cuma bikin mebel. Ya begitu ya. Jadi nggak usah cari tahu lah, nggak penting. Ya Pak? Iya Bu. Ya ini cukup banyak penelpon yang sudah antri Bu. Oke. Ya, silakan yang mau masuk. Pak Pratama. Sebutin nama dan pertanyaannya ya, silakan. Halo. Ya, Bu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, shalom. Saya dengan Herlinus, saya dari Papua. Oh iya, salam Pak. Jauh ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, makasih ya. Saya mau tanya ini, saya kan punya teman-teman Muslim kan banyak, jadi kita biasa berdebat. Jadi mereka biasa bilang kan, mereka biasa bilang Muhammad itu penyelamat. Kalau kita kan orang Kristen kan percaya bahwa Yesus itu kan penyelamat satu-satunya. Orang yang percaya kepada Yesus punya garansi untuk masuk surga. Pengalaman Ibu bagaimana Ibu? Waktu Muslim. Dasar apa bisa masuk surga? Kita bisa masuk surga itu, apakah Muhammad itu bisa masuk? Ya Bu. Silakan. Iya. Oke. Di Islam tidak ada kepastian masuk surga. Ya. Bu, sebentar Bu Rina. Yang bertanya tolong pakai handsfree ya supaya suaranya tidak feedback ke kami gitu loh. Jadi yang mau masuk bertanya, tolong pakai handsfree supaya suaranya tidak feedback ke kami karena agak susah komunikasi mantul ya. Ya, oke, silakan Bu Rina dilanjutkan Bu jawabannya Bu. Oke, ya. Tadi saya di awal sudah saya singgung ya bahwa Islam itu diselamatkan itu karena perbuatan baik, ya, karena amal ibadah mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Ya kan, kalau nanti ditimbang-timbang ternyata pahalanya lebih berat 1 on, ya dia ke surga. Gitu. Kalau dosanya yang lebih berat 1 on, dia ke neraka.
gitu ya. Jadi sifatnya masih spekulatif, tidak ada kepastian karena standar timbangannya pun apa, berapa banyak itu nggak ada yang tahu, nggak ada standarisasinya ya. Jadi semua spekulatif, ya kan. Jadi berjuang sajalah, berbuat baik sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya, insya Allah nanti bisa masuk surga begitu Pak. Jadi yang memberikan kepastian masuk surga itu hanya melalui Tuhan Yesus, ya kan. Amen. Jadi siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan. Dan bahkan sekarang dia sudah ada di surga menyiapkan tempat bagi kita supaya di mana dia berada kita pun berada. Itu jelas janji-janjinya ya dan amin. Kalau seandainya Tuhan Yesus belum di sorga, dia ngomong menjamin kita pasti masuk sorga, dan dia sendiri tidak di sorga, saya juga nggak mungkin percaya. Tapi berhubung Tuhan Yesus sudah di sorga, dia pasti nggak bohong, karena bohong itu nggak bisa menghampiri sorga. Betul. Begitu Pak. Betul. Ya. Ya, pasti nggak bohong, karena dia sudah di sorga. Oke, Bu Rina, pertanyaan sudah menunggu lagi Bu lewat telepon ini. Oke. Oke, kita terima lagi. Silakan, selamat malam, sebutkan nama dan pertanyaan. Halo, ya. Silakan, ini sudah cuma suaranya lagi ini. Halo. Halo, ya mau masuk silakan. Ya mohon maaf kepada teman-teman, mungkin sinyal lagi kurang stabil, jadi kadang-kadang agak susah terdengar suaranya ya. Tapi ya silakan dicoba lagi atau dicoba lagi. Ini sudah ada beberapa yang mau menelpon. Ya silakan yang berikutnya. Halo. Halo. Ya silakan. Halo. Selamat malam. Halo. Ya silakan bicara yang mau bertanya. Oke, silakan. Mungkin gangguan. Gangguan sepertinya, Pak. Ya. Mungkin tidak terdengar suaranya. Sinyal tidak stabil ya. Iya. Sinyalnya tidak stabil. Oke, yang berikutnya silakan. Selamat malam. Halo. Malam. Santai sekali. Lagi tidur atau lagi apa nih? Lanjut. Oh, lagi tiduran. Nggak sakit kan? Enggak, syukur, alhamdulillah. Ya, silakan Pak, namanya Pak. Joni, Bu. Oh, Pak Joni, selamat malam. Malam, Ibu. Malam. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya. Ibu kan pernah jadi orang Islam, Bu, ya? Iya. Nah, berarti Ibu hafal dong Al-Fatihah. Hafal, Pak. Gimana coba? Oh, udah ketiga kali nih saya baca Al-Fatihah ya, tapi nggak apa-apa. Demi Bapak, saya sekali lagi saya baca Al-Fatihah ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke? Ya, mungkin Pak Joni bisa jelas ya. Ya, Bu Rina kita pindah lagi. Ini masih banyak yang mau bertanya, Bu. Ini masih banyak yang antri. Ya. Ya, silakan yang mau masuk. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Silakan. Malam. Ya. Ini mungkin apa? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Bapak William. William, selamat malam Pak William. Ya, saya dari Lombok ini. Oh, Lombok. Oh, jauh sekali. Nyebrang lautan saya. Ya, ya. Silakan Pak William, pertanyaannya Pak. Ibu Rina udah lama ya masuk Kristen. Pasti udah tahu dong tentang kitab Injil. Entah itu perjanjian lama, entah itu perjanjian baru. Ya. Puji Tuhan yang harus saya tahu. Dalam surat Pak. Imamat. Ya. Dalam surat Imamat 11.7 ulangan dari 14. Ulangan apa Imamat Pak? Yes. Ulangan atau Pak Imamat Pak? Ulangan Yesaya. Imamat, ulangan Yesaya. Satu-satu Pak. Disebutkan. Satu-satu. Mana? Maksudnya yang mana nih Pak? Imamat, ulangan atau Yesaya? Disebutkan babi haram. Oh, babi haram. Dalam kitab tersebut. Ya. Kenapa tidak ada Kristen yang menghiraukan firman Tuhan ini? Oke. Tetap aja makan babi ya Pak ya? Oh. Ya. Ya, oke. Boleh saya jawab? Ya, silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, sebelum saya jawab kenapa ya, kita harus tahu dulu sistem ibadah di Perjanjian Lama, sistem ibadah di Perjanjian Baru. Ya, sistem ibadah di Perjanjian Lama itu ibadah jasmaniah, simbolistik, ritualistik. Ya, jadi kesucian, kekudusan itu disimbolkan oleh jasmani. Ya, nah, babi itu salah satu bentuk ketidakkudusan. Ya, makanya dilarang makan babi. Ya, nah di Perjanjian Baru berpindah ke tata ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi ya di sana ditekankan bukan jasmani lagi, tapi yang ditekankan adalah kesucian hati. Ya, hati kita yang harus suci, bukan lagi jasmani. Ya, ini harus dipisahkan dulu, harus diketahui, harus clear ini. Kalau enggak nanti tercampur-campur, ya kan? Nah, makanya ibadah di dalam roh dan kebenaran itu menekankan kesucian hati. Jadi apapun boleh dimakan asal itu berguna, gitu. Karena apa? Karena bukan yang masuk ke dalam mulut lagi yang haram, tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang haram. Apa itu yang keluar dari mulut? Caci maki, fitnah, ya kan? Ya semua yang buruk-buruk lah ya. Ya kan, kebencian, hujaran, kata-kata kotor, ya itu semua yang najis itu sekarang. Bukan lagi yang masuk ke mulut. Kata Tuhan Yesus, apa yang masuk ke mulut, besok juga keluar lagi tuh di jamban, ya kan? Ke toilet kan keluar lagi tuh dia, nggak mempengaruhi hati kita kan, nggak mempengaruhi hati kita. Jadi apapun boleh dimakan asal itu berguna, karena kita udah nggak meletakkan kesucian, kekudusan itu di barang itu lagi, tapi di hati kita. Begitu Pak. Makanya di Perjanjian Baru apapun boleh dimakan, babi pun boleh dimakan. Ya kalau berguna gitu. Kalau nggak suka, ya nggak jangan dimakan.
Saya sendiri nggak suka babi, walaupun sudah jadi Kristen, saya nggak makan babi juga gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Ya, Bu Rina, ini pertanyaan masih cukup banyak, kita terima dulu ya, Bu. Oke, Pak. Ya, ya, silakan. Halo, yang mau masuk. Malam. Ya, selamat malam. Malam, salam Bu Rina dan Salam. Pak Yusuf. Selamat malam, iya Pak. Saya nggak ada Bapak bertanya, siapa? saya Ya. dengan Sam, Pak. Pak Sam, ya, silakan Pak Sam. Pak Sam, ya. Saya tidak bertanya, tidak ingin bertanya, hanya say hello aja kepada Ibu dan Bapak. Oke. Sekaligus memberitahukan mengenai masalah teman-teman kita sesama YouTuber itu Pak KC dan Pak Pavel. Ya, untuk kita saling memberi dukung doa. Itu saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak Yusuf. Baik. Sama-sama. Pak Sam, ya, sama-sama Pak Sam. Ya. Oke, kita terima lagi ya, Bu, penelpon selanjutnya. Oke. Silakan yang mau bergabung. Ya. Halo. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, selamat silakan. Malam. Malam. Dengan siapa? Alek. Ya, Pak Alek, silakan Pak Alek. Pertanyaannya apa, Pak? Aku mau tanya mungkin di luar konteks, nggak apa-apa ya? Asal jangan terlalu jauh dari konteks ya, Pak. Silakan. Enggak, coba, iya. Ya, coba ditanyakan apa pertanyaannya. Akhir-akhir ini kan lagi musim itu, akhir zaman itu. Ya. Di Muslim itu. Kira-kira di Kristen ada nggak tentang akhir zaman? Ya, Bu Rina. Iya, Pak. Ya, bisa dengar pertanyaannya tadi? Nggak kedengaran, Pak. Di versi Kristennya ada nggak akhir zaman itu? Seperti nggak apa sih akhir zaman? Ya, Ibu Rina bisa dengar suara saya? Halo? 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 Ibu Rina bisa dengar suara saya? Putus-putus. Ya, bisa keluar 1-2 detik, Bu, nanti masuk ulang. Oh, udah kedengeran. Udah. Oh ya. Jadi pertanyaannya begini, Bu. Di Muslim lagi sekarang ini lagi membicarakan tentang akhir zaman. Aduh, nggak kedengaran lagi. Ya, halo. Ya. Halo, bisa dengar? Pak. Bisa dengar? Iya, Pak, tapi kurang bagus. Ya, apa putus. Ini? Apa keluar dulu ya? Ya, keluar dulu 1-2 detik, Bu, baru masuk lagi keluar gitu. Dulu. Oke. Ya, jadi Pak tadi yang bertanya, ya. Sudah bisa, Bu? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi pertanyaannya begini, Bu Rina. Apa pertanyaannya? Ya, tadi yang bertanya itu kan di Muslim ini saat ini lagi membahas tentang akhir zaman, Bu Rina. Ya, bisa dengar? Bu Rina bisa dengar? Ya, ini mohon maaf ya, memang sinyal lagi kurang stabil. Jadi kita harus menggunakan segala cara untuk bisa menghadirkan pembicaraan ini secara maksimal. Ya, jadi mohon kesabarannya ya yang bertanya. Ya, sebentar lagi Ibu Rina akan masuk. Ya, halo, Bu Rina. Halo, Pak. Ya, bisa dengar Bu Rina? Oke, Pak, bisa dengar. Ya, jadi pertanyaannya tadi Bu saya ulangi. Ya. Kalau di Islam kan saat ini katanya lagi bicara tentang akhir zaman. Putus lagi. Bisa dengar, Bu? Halo? Halo? Ya, Ibu Rina bisa dengar? Bu Rina.
Ya, mohon maaf ya, yang bertanya tolong bersabar sebentar ya, karena sinyal kita lagi kurang stabil, jadi kadang suaranya Bu Rina yang hilang, ataupun juga kadang suara saya juga yang tidak terdengar ya. Ya, kedengaran Pak. Sudah, ya, oke. Saya ulangi ya Bu, pertanyaannya tadi. Iya Pak. Ya, kalau di Islam saat ini katanya sedang bicara tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman, ya. Ya, jadi pertanyaannya Bapak tadi, apa di Kristen juga ada bicara tentang akhir zaman? Oh, ya, akhir zaman di Kristen. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Justru saat ini itu orang Kristen sedang konsen membahas akhir zaman. Karena apa? Karena tentang akhir zaman itu sangat-sangat lengkap di Alkitab, sudah dinubuatkan bahkan, ya kan, apa yang bakal terjadi di akhir zaman ini. Nah, sekarang itu proses penubuatan penggenapan dari nubuatan-nubuatan itu sedang terjadi. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang, ya kan? Kami orang Kristen yang sudah lahir baru ini akan terangkat ke angkasa. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di angkasa, kemudian kami akan diangkat masuk ke dalam Firdaus. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam masa kesusahan besar, yaitu masa antikristus. Kalau di Islam disebut Dajjal, ya, zamannya Dajjal. Tapi kami orang Kristen yang Kristen lahir baru tidak akan mengalami itu karena kami sudah diangkat oleh Tuhan Yesus duluan. Jadi kami tidak masuk ke dalam masa kesusahan besar itu, gitu. Nah, itu selama 7 tahun. Nah, di situ sayangnya ketika rapture ya namanya ya, pengangkatan itu terjadi, itu kesempatan untuk orang-orang non-Yahudi untuk bertobat sudah tertutup. Ya, sudah tertutup kesempatan untuk bertobat, untuk diselamatkan. Jadi bagi Anda yang mau diselamatkan, kesempatannya tinggal sedikit lagi. Ini dengan adanya corona ini mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena antikristus itu akan membuat satu sistem pengendalian terhadap manusia. Karena apa? Karena dia mau manusia menyembah dia kan. Jadi dia akan buat satu sistem di mana setiap orang itu bisa dikendalikan. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan orang itu tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual, ya, tanpa masuk ke dalam sistem dia, gitu. Nah, sekarang coba lihat, dengan adanya virus COVID-19 ini, COVID-19, itu orang melakukan secara tiba-tiba lompatan teknologi bisa gitu ya. Yang biasa nggak bisa Zoom, sekarang bisa Zoom, ya kan, kayak kita nih. Mana bisa ketemu Pak Yusuf, kita bertemu semua dari seluruh Indonesia, ini ada di sini. Ini karena COVID ini yang memicu ini semua. Jadi antikristus itu akan menyatukan agama, akan menyatukan ekonomi, akan menyatukan politik. Nah, disitulah dia. Kalau semua sudah disatukan, dia bisa mengendalikan. Nah, ini sistem dunia ini sedang menuju ke sana, gitu. Kontrol itu sedang diproses. Sekarang aja lihat, kita dikontrol nggak? Kita nggak boleh keluar rumah, ya ada lockdown segala macam, kita dikontrol sudah. Nanti akan ada sistem pengontrolan yang luar biasa yang akan dipegang oleh antikristus ini. Nah, itu kami tidak mengalami. Kami yang Kristen lahir baru sudah terangkat, begitu. Ya, nanti orang yang tidak percaya Tuhan Yesus atau Kristen KTP itu akan tertinggal masuk ke dalam masa kesusahan itu di masa antikristus, begitu. Bu Rina, nanti kita mungkin akan segera akhiri ya Bu, karena waktu kita juga terbatas. Mungkin kalau Ibu berkenan, nanti minggu depan kita tayang kembali ya Bu, karena saya lihat ini banyak sekali yang penelpon yang sudah antri, cuman ya tidak mungkin kita bisa layani semua ya Bu. Halo, bisa dengar Ibu? Ya. Nah, mungkin halo Bu Rina. Halo Pak. Ya Pak. Ya.
Ya, mungkin pada kesempatan ini Ibu juga bisa sebutkan link channel YouTube Ibu. Jadi penonton-penonton juga bisa bisa apa namanya, bisa subscribe, bisa terhubung juga langsung ke Ibu. Jadi mereka bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang Ibu bagikan melalui link YouTube ya. Mungkin bisa disebutkan dulu Bu, baru kita masuk ke pertanyaan terakhir gitu loh. Sebutkan dulu Bu link channelnya. Ya. Iya, saudara-saudara, teman-temanku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, silahkan berkunjung ke channel YouTube saya, Rina Solihin. Itu ini atas permintaan teman-teman juga supaya saya membuka channel sendiri, dan puji Tuhan itu sudah terlaksana. Dan saya banyak membagikan di sana kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang saya alami selama saya dalam pencarian saya terhadap Tuhan yang yang sejati, itu saya bagikan di sana, ya. Apa yang saya pahami tentang kebenaran, ya kan, itu juga saya bagikan di sana. Silakan kunjung ke channel Noverina Solihin. Ya, terima kasih. Itu sudah disampaikan oleh Ibu Rina. Jadi bagi teman-teman silakan bisa subscribe, bisa berlangganan, dan sehingga banyak hal-hal yang luar biasa bisa didengarkan dari kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Rina lewat link YouTube-nya. Dan pada kesempatan ini kita satu lagi ya Bu, satu pertanyaan terakhir ya. Halo? Halo? Ya, ini memang sinyal lagi kurang stabil. Ya, mungkin begitu ya teman-teman ya. Kita menunggu Bu Rinanya untuk bisa masuk kembali. Ya, nanti kita nanti untuk kesaksian dari Bu Rina nanti mungkin kita akan sambung di minggu depan ya. Nanti kita akan coba atur schedule lagi untuk bisa bersama-sama dengan kita, karena saya lihat cukup banyak. Ya, Bu Rina bisa terhubung? Bisa dengar? Iya, Pak. Ya, Bu Rina, satu pertanyaan lagi yang terakhir ya, Bu. Jadi iya, boleh Pak, boleh. Ya, nanti kita atur waktu untuk minggu depan ya, Bu. Kita bisa tayang kembali supaya ini banyak sekali orang yang rindu dengar kesaksian Ibu supaya mereka bisa bisa diberkati dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, silakan yang mau masuk. Siap. Ya, silakan yang mau masuk. Ya. Selamat malam Pak Yusuf sama Ibu Rina. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Selamat malam. Iya. Jadi sebelum saya bertanya ke Ibu Rina, ya kita sama-sama berdoa untuk Pak Muhammad KC, Pak. Iya, baik. Iya, tadi saya juga sudah kontak beliau, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau, Pak KC, dan puji Tuhan, ya ada solusi yang terbaik lah bagi beliau. Ya, Bapak, sorry Pak, dengan Pak siapa? Saya. Iya Pak. Pak Bagus. Ya Pak Bagus. Oke, Pak Bagus. Ya, Pak, silakan, kita sama-sama mendoakan. Ya, kita doakan ya supaya gimana Pak? Di agama yang dulu Bu Rina kan tadi kan Ibu Rina bilang ada Dajjal. Ya. Ya, nah sedangkan di agama kita Kristen kan antikristus. Iya. Nah, menurut Ibu sama tidak Dajjal dengan antikristus itu, Bu? Sebenarnya kalau dari berdasarkan Alkitab dan Al-Quran itu tidak sama, ya. Karena Dajjal itu datang katanya ingin menghancurkan menghancurkan Kristen, menghancurkan salib, mematahkan salib, ya kan? Mematahkan salib, gitu. Tapi bukan, dia bilang Tuhan Yesus datang kedua kali itu ingin mematahkan salib. Ya, Tuhan Yesus datang ingin mematahkan salib. Nah, tentang Dajjal itu di Al-Quran tidak begitu jelas diceritakan seperti apa dia, kemudian apa yang dia lakukan setelah itu tidak begitu jelas. Ya. Nah, mungkin saya yang tidak terlalu mendalam ini,
ya kan? Mungkin saya yang tidak terlalu mendalami tentang Dajjal ini gitu. Setahu saya Dajjal itu tidak membela Muslim lah, ibarat ngomong-ngomong kesimpulannya gitu ya. Pada prinsipnya itu ingin membela agama Islam gitu. Iya. Oh, jadi beda Bu ya, antikristus tuh? Iya. Nanti saya cari tahu seperti apa Dajjal itu ya. Nanti saya kasih tahu ya. Saya cari tahu dulu. Iya. Oke. Karena saya tidak begitu fokus ke Dajjal ya waktu saya. Halo. Aduh, jaringannya. Ya, jaringannya lagi tidak stabil Pak Bagus. Ini jadi mohon maaf ya kalau suaranya hilang-hilang. Sudah kembali Ibu Rina. Bu Rina, bisa dengar? Oke. Ya, silakan Bu. Iya, bisa. Tapi putus-putus suaranya. Ya, suara Ibu terdengar baik di sini, Bu. Halo. 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 Bisa dengar Ibu? Halo. Iya, Bu Rina. Ya, halo. Bisa dengar Ibu? Putus ya, putus. Ya, halo. Halo. Ya, bisa dengar Ibu Rina? Oh. Halo. Apa bisa keluar sebentar Bu, baru masuk lagi? Halo. Ibu Rina. Halo Pak. Bisa dengar? Halo. Iya Pak, kedengeran. Ya, bisa dengar Ibu Rina? Bisa Pak. Ya. Jadi Ibu mau tambahkan lagi masalah Dajjal dengan ini Antichrist? Iya, mengenai Dajjal saya tidak begitu banyak mendalami ya Pak ya. Jadi itu saya jadikan PR aja. Apa sih Dajjal itu gitu? Oh iya. Iya. Saya jadikan PR dulu. Ya. Daripada salah ngomong ya kan. Daripada saya salah ngomong sok tahu lagi kan. Saya memang tidak mengalami Dajjal. Ya, jadi Pak Yusuf kalau menurut saya sih ya keterangan yang tentang nanti Antikristus itu ya lebih lengkap di dalam Alkitab seperti itu. Betul Pak. Kalau Alkitab itu dari ujung ke ujung itu satu alur Pak. Jadi dari Kitab Kejadian sampai Wahyu itu semuanya benang merahnya terlihat jelas gitu loh. Jadi tidak ada yang miss di tengah jalan atau tidak ada yang ditambah atau yang dikurangi, apalagi yang dituduhkan bahwa Alkitab kita sudah palsu. Itu tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya, karena Alkitab kita siapapun mau bicara dari Kitab Kejadian sampai Wahyu itu saya bisa jawab itu semuanya adalah satu kekuatan yang sempurna yang tidak terpisahkan sama sekali, Pak Bagus. Ya, setuju Pak. Dan memang Alkitab itu juga terlebih kisah tentang Yesus ya. Sampai dia naik pun itu banyak saksi matanya. Ya. Jadi bukan hoax tidak hoax ya. Semua orang menyaksikan. Kan itu. Betul. Itu bahkan ibunya sendiri pun dan menyaksikan. Dan yang menulis Alkitab itu semua saksi mata. Iya, benar itu. Ya. Jadi kalau dibilang kitab kita dipalsukan, salah besar itu. Karena kisah dari lahirnya Yesus sampai dia disalibkan, mati, bangkit, naik surga, ada puluhan mata melihat bahwa itulah Yesus yang asli gitu. Iya. Betul. Benar Pak Bagus. Betul. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yusuf dan Ibu. Sama-sama Pak. Tuhan berkati ya. Oke. Tuhan berkati ya. Jadi teman-teman penonton YouTube, kita bersyukur Ibu Rina bermurah hati bisa hadir bersama-sama kita untuk membagikan kesaksian yang sangat luar biasa, dan saya percaya ada
begitu banyak orang yang diberkati pada malam hari ini, dan kami mohon maaf karena sinyal agak kurang stabil pada malam hari ini, jadi kadang-kadang suara Ibu Rina hilang, kadang-kadang suara saya yang hilang. Nah, untuk istilahnya menjawab kerinduan teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, nanti kami akan hadirkan kembali Bu Rina di minggu depan untuk memberikan kesaksian lanjutan, dan nanti silakan Anda bisa bergabung kembali. Nanti kami akan memberikan informasi lewat YouTube atau mungkin Facebook atau Instagram ya. Jadi terima kasih juga buat semua penonton yang sudah bergabung, baik yang Kristen maupun yang Muslim, bahkan juga mungkin dari agama lain. Ya, kami senang sekali. Kita semua adalah satu keluarga bersaudara. Ya, kita tidak ada tujuan untuk menghina atau apapun, tapi kita hanya ingin bicara dengan tujuan karena kita mengasihi siapapun Anda. Kita ingin menyampaikan kebenaran, siapa tahu bisa menjadi sebuah pencerahan bagi yang membutuhkan. Dan silakan kalau Anda misalnya merasa terberkati dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini, silakan Anda memilih, silakan Anda memutuskan, ya, karena hidup ini pilihan. Kita jangan hanya karena kita dari kecil sudah dididik dengan sebuah doktrin, terus kemudian itu sudah menjadi harga mati, sementara kita tidak tahu bahwa apakah itu adalah kebenaran yang bisa membawa kita ke surga, ataukah itu hanya sebuah pengajaran yang diteruskan dari mulut ke mulut. Itu kan yang paling penting bagi kita semua. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bu Rina ya atas kesediaannya pada malam hari ini, dan kita berdoa buat Bu Rina dan keluarga terus diberkati Tuhan, dan iman semakin kuat dan semakin setia untuk memberitakan firman Tuhan agar banyak orang lain bisa ditolong dan diselamatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Rina. Selamat malam. Ya, dan selamat malam buat semua, dan salam kemenangan bagi kita semua. Amin.